mewariskan air mata untuk keturunan kita. Putri yang membawa hasil padi. Ini juga memberikan suatu makna filosofis yang mendalam. Dimulai dengan rombongan. Lebih dari seperempat abad, upacara adat Serentahun di Cigugur Kuningan sudah dilakukan. Pada 22 Rayagung pagi, masyarakat Cigugur bersiap menyambut pergantian tahun itu. Ngajayak menjadi salah satu rangkaian upacara adat ini. Ngajayak dilakukan dengan datangnya rombongan dari 4 arah mata angin, utara, barat, timur, dan selatan. 11 pasang muda-mudi berjalan dari 4 arah itu membawa hasil bumi dalam tampah anyaman bambu. Prosesi ini menggambarkan cinta kasih Tuhan ada di setiap penjuru bumi. Dalam perkembangan masyarakat Cigugur, mereka mencoba meluaskan tujuan dari upacara adat Serentahun sebagai hiburan yang dituangkan dalam kesenian dan tidak hanya berbentuk ritual saja. Setiap tahunnya, ada kesenian setempat yang dihadirkan dalam rangkaian puncak upacara Serentahun pada 22 Rayagung. Sang muda-mudi yang membawa bibit-bibit padi ini. Ini sebagai ekspresi ya, ungkapan dari kebahagiaan. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita tidak bahagia kan. Nah, makanya dengan ditampilkan hiburan-hiburan, kesenian-kesenian atau sesuatu yang bisa menyejukkan mata atau menyejukkan rasa gitu, membuat pikiran kita cerah dan bahagia. Itu kan tentunya selalu dikemas dalam bentuk-bentuk seni ya, hiburan ya. Dan kebetulan seni atau budaya atau tarian yang bangsa kita miliki ini sangat beragam. Wangi kembang ngadaling Tari Buyung menjadi satu tarian pertunjukan yang selalu hadir dalam upacara adat Serentahun. Tarian ini dilakukan oleh Wanoja Sunda atau gadis Sunda yang juga bergerak dari 4 mata angin yang berbeda. Para penari membawa beban buyung, suatu tempat penampung air yang terbuat dari tembaga. Gerakan tari ini menggambarkan orang yang sedang mengambil air. Perlu keseimbangan para penari untuk membuat buyung tidak terjatuh. Penggambaran bahwa manusia sangat tergantung pada air juga dimaknai pada tarian ini. Tari Buyung diciptakan oleh pemangku adat Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan, yakni Pangeran Jatikusuma dan istrinya Emalia Jatikusuma pada tahun 70-an. Tarian ini terinspirasi dari Mojang Cigugur yang menyuhun atau membawa air dari sumber mata air di kawasan Cigugur. Kenapa tari Buyung ini selalu menjadi tarian yang utama ada di upacara Serentahun? Senantiasa juga mengingatkan bahwa mari kita semua menjaga merawat bumi ini, tanah, air, udara, semua itu harus kita jaga. Jangan sampai nanti dulu leluhur kita masih bisa mewariskan mata air, tapi kita hanya bisa mewariskan air mata untuk keturunan kita. Selain menampilkan tari Buyung, sejumlah kesenian lain juga ditampilkan sebagai bentuk hiburan rakyat. Mulai dari tari Jamparing Apsari, tari Puragabaya Gebang, juga angklung buncis. Suasana jelas terlihat sukacita begitu masyarakat agraris Cigugur untuk merayakan Serentahun 22 Rayagung 1956 ini, termasuk juga dalam kesenian angklung buncis ini. Mereka bernyanyi, mereka menari dan juga berjoget sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sukacita upacara adat Serentahun bergeser ke Taman Sari Paseban. Rangkaian penutupan acara adat Serentahun akan segera dilakukan. Ribuan masyarakat tumpah ruah di taman ini. Mereka akan melakukan penumpukan padi. Penumpukan padi diawali oleh pemangku adat, dilanjutkan oleh pihak pemerintah wilayah setempat.
Proses penumbukan padi tidak hanya dilakukan oleh para girang pangaping dari pemangku adat saja, tapi juga masyarakat dari Cigugur dan juga luar Cigugur juga harus berpartisipasi untuk melakukan penumbukan. Tempatnya ada di Saung Panutuan dan saya juga akan mencoba bagaimana sebetulnya proses penumbukan padi itu berlangsung. Yuk, langsung saja kita ke sana. Dalam proses penutuan ini ada sekitar 22 kuintal padi yang ditumbuk secara bersama-sama. 20 kuintal yang sudah ditumbuk hasilnya akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan, sementara 2 kuintal sisanya akan disimpan di lumbung padi. Prosesi ini dilakukan selama 1 hari penuh. Meski Serentahun sudah dilakukan setiap tahun, ada juga masyarakat yang baru tahu dan mengikuti rangkaian upacara adat ini. Cukup menyenangkan ya, karena ini pertama kali juga, pengalaman pertama kali. Terus ternyata menumbuknya tuh berat juga, alat-alat tumbuknya berat. Terus suara-suara dari tumbukannya juga enak buat didengar gitu. Mengusahakan banget sih, meskipun berat ya numbuknya, tapi aku senang banget. Dan sebagai generasi muda yang pasti aku pengen banget gitu melestarikan, mengenal. Dengan cara Aku nonton, berpartisipasi juga. Dalam sejarahnya, Serentahun pernah dilarang selama 17 tahun oleh pemerintah pada 1982 hingga 1998. Masyarakat adat setempat berusaha untuk mematuhi peraturan dan tidak melakukan perlawanan. Jadi titik temunya sepengertian, meskipun tidak sepengakuan gitu ya. Sepengakuan dalam arti atribut keagamaan itu bisa berbeda, tetapi inti esensi dari keberagamaan, dari keragaman yang ada itu adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih. Spiritnya itu. Lah cabe moal jadi bon, urang malah hade moal jadi bon. Urang mah ukur darna. Bagi masyarakat Cigugur, Serentahun dijadikan sebagai media agar mereka tak lupa akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Sudah sepantasnya tradisi ini dirawat, dijaga agar terus lestari. Beda bahasa, beda aksara, beda budaya.